Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Lambang, NIM 1811034. Di sini saya akan menjelaskan isi dari film Sang Pencerah. Di film Sang Pencerah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang perlu ditanamkan pada setiap jiwa manusia, terutama bagi peserta didik, yakni setiap orang bertanggung jawab untuk melaksanakan semua agama dan larangan sesuai ajaran Al-Quran sebagai bentuk pengakuan atas kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya, meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW melalui ittiba kepada Rasulullah, memastikan syariat Islam dalam ibadah dan muamalah demi tegaknya ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan membiasakan diri dengan nilai-nilai akhlakul karimah dalam pergaulan baik dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Film Sang Pencerah juga mengajarkan kepada umat Islam Indonesia untuk melembagakan amal soleh yang fungsional dan solusi untuk ikut serta bertanggung jawab atas problematika kehidupan sosial dengan memecahkan masalah keumatan yang berkaitan dengan masa depan, termasuk di dalamnya pendidikan, kemiskinan, sosial budaya, gerakan maupun politik. Ide gagasan pembaharuan mengusulkan perubahan kiblat Masjid Gede sepulangnya dari Mekah sesuai dengan kebiasaan orang yang baru pulang haji pada waktu itu. Mereka mengganti namanya. Kiai Dahlan yang bernama kecil Muhammad Darwis mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tak berselang lama, Kiai Dahlan diangkat menjadi Khatib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Dengan berbagai bekal ilmu yang ia bawa dari perantauan, Kiai Dahlan menemukan ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pemahaman yang praktek Islam di kampung halamannya. Salah satu peristiwa yang paling diingat adalah ketika ia, dengan ilmu falak yang dikuasainya, mencoba membenarkan arah kiblat Masjid Gede Kauman, menentang taklid buta. Pada tahun 1902, Kiai Dahlan kembali menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya, dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmunya ke beberapa guru di Mekah hingga tahun 1904. Kepergiannya kali ini membawanya bertemu dengan Rosyid Rida dan Syekh Khatib. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Dari hasil diskusi itu, Kiai Dahlan menyimpulkan bahwa dakwah dan pengajaran Islam di tanah airnya sudah mengalami ketertinggalan sehingga adanya pembaharuan. Kiai Dahlan melihat bahwa Islam di Nusantara kala itu penuh dengan pengaruh tahayul, khurafat, dan bidah. Beberapa hal bahkan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain berbagai masalah tadi, ada permasalahan lain yang menurutnya juga sangat perlu diluruskan, yaitu sikap taklid buta masyarakat kepada guru atau ulama. Apapun yang dikatakannya dianggap sebagai kebenaran absolut. Sikap tersebut menurut Kiai Dahlan membuat masyarakat kehilangan daya kritis terhadap kebenaran suatu cerita, pendapat, atau fatwa yang dikeluarkan oleh kiai atau ulama yang pada saat itu sangat dihormati. Fokus pada pendidikan dan kesejahteraan umat. Sejak awal didirikannya, Muhammadiyah ditetapkan Kiai Dahlan bukan sebagai organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan fokus di bidang pendidikan. Ia ingin mengembangkan masyarakat melalui sarana pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi mengembangkan kualitas masyarakat dari kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena itu, pada prakteknya ia mengembangkan sistem pendidikan berbasis kelas. Baginya, pendidikan memiliki peranan penting dalam menyiapkan kader-kader Islam yang terbaik atau yang terdidik.
Semangat yang saya dapatkan setelah melihat film Sang Pencerah antara lain, semangat Ki Haji Ahmad Dahlan dalam berkiprah menjunjung tinggi agama Islam. Selain itu, semangat pantang menyerah yang diterapkan di hidup Ki Haji Ahmad Dahlan dalam membenarkan syariat Islam. Walaupun beliau banyak dibenci dan dimusuhi pada zaman itu, akan tetapi beliau tetap sabar dan semangat dalam menegakkan kebenaran agama Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang film Sang Pencerah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.